Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah, NIM 214 10 10 624 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya ingin menjelaskan tentang noun dan bagian-bagiannya. Jadi, sebelum saya menjelaskan bagian dari noun, saya akan menjelaskan tentang noun itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan noun? Noun atau kata benda adalah kata yang mengacu kepada nama kepada nama orang, name of person, nama tempat, name of place, nama benda, things, dan ide atau ID. Jadi lebih simpelnya, noun itu kata benda, yang mana noun sendiri ini mempunyai bagian-bagian di dalamnya. Jadi untuk mempermudah penjelasannya, apa saja sih yang termasuk dengan noun? Nah, noun memiliki 6 bagian di dalamnya. Yang pertama ada countable noun, yang kedua ada uncountable noun, yang ketiga ada singular, yang keempat ada plural, yang kelima ada abstract, dan yang keenam ada concrete. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang countable noun dan uncountable noun. Countable noun apa sih? Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung, can be count, yang dapat menunjukkan kuantitas atau jumlah. Jadi sesuatu yang dapat dihitung adalah countable noun. Contohnya table, chair, box, itu kan dapat dihitung. Jadi itu termasuk countable noun. Yang kedua ada uncountable noun, yaitu kebalikan dari countable noun. Jika countable noun tadi bisa dihitung, maka uncountable noun itu tidak dapat dihitung. Kata benda yang tidak dapat dihitung, cannot be count. Example, water, air. Jadi air sama udara itu nggak bisa dihitung kan. Jadi termasuk ke uncountable noun. Lalu ada singular dan plural. Nah, sebelum saya menjelaskan apa pengertian dari singular dan plural, di sini saya ingin beritahu bahwasanya keduanya ini sama-sama, singular dan plural ini sama-sama bisa disebut dengan gramatikal bahasa, yang mana gramatikal bahasa sendiri adalah tata bahasa yang membantu kita dalam suatu bahasa. Karena saat ini kita sedang mempelajari tentang bahasa Inggris, jadi singular dan plural ini termasuk dari gramatikal bahasa Inggris. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang singular. Singular adalah kata tunggal yang digunakan untuk benda yang jumlahnya hanya satu. Jadi sesuatu benda yang jumlahnya cuma satu itu namanya singular. Contohnya a chair, a train, a teacher. Di sini menunjukkan kalau benda ini hanya satu. Di sini a chair itu menunjukkan kata benda hanya satu. Kenapa ditambahin karena singular umumnya itu disertai dengan determines. Ada en, ada this, ada that, dan the. Nah, a chair di sini menggunakan karena chair ini termasuk huruf konsonan, huruf selain yang awal katanya menggunakan huruf konsonan, yang selain a, i, u, e, o, jadi menggunakan Lalu bagaimana yang memakai en? Kalau en itu yang huruf awalnya menggunakan huruf vokal, yaitu menggunakan huruf a, i, u, e, o. Contohnya apple.
apple di sini memakai huruf e, jadi menggunakan an, berarti menjadi an apple. Namun ada pengecualian untuk an. Jadi kata benda yang berawalan huruf vokal, namun pelafalannya tidak menggunakan huruf vokal, itu memakai e, bukan en. Contohnya university. University di sini memakai huruf vokal, yaitu u. Namun cara pelafalannya tidak menggunakan u, melainkan menggunakan u. Jadi university di sini menggunakan bukan menggunakan an. Lalu ada this dan that yang artinya itu adalah itu. Lalu selanjutnya ada plural. Plural adalah jamak yang digunakan untuk menunjukkan kata benda yang berjumlah banyak atau lebih dari satu. Jika tadi singular itu hanya kata benda itu tunggal, jadi plural itu lebih dari satu. Contohnya chairs, trains, teachers, butterflies. Jadi kenapa chairs di sini menggunakan s? Karena s di sini menunjukkan kalau kata benda tersebut lebih dari satu, gitu. Lalu ada butterflies. Loh, di sini kenapa butterflies kok pakai is bukan s? Karena kata benda yang berakhiran s, ss, ch, sh, x, dan y itu menggunakan is bukan s. Jadi kalau ada kata benda yang lebih dari satu yang berakhiran s, ss, ch, sh, x, dan y itu menggunakan is. Contohnya butterfly. Butterfly ini huruf akhirannya itu menggunakan y. Jadi y-nya diganti dulu menggunakan i, lalu ditambahkan is, butterflies. Gitu. Lalu selanjutnya ada abstract. Sesuatu yang tidak dapat dilihat, cannot be seen. Contohnya air, concept, knowledge. Jadi sesuatu yang tidak dapat dilihat itu abstrak. Contohnya udara. Udara kita dapat merasakan kan, kalau dingin bisa bernafas, itu angin itu bisa dirasakan, namun tidak dapat dilihat, itu termasuk abstrak. Concrete, sesuatu yang dapat terlihat, can be seen. Ya, sesuatu yang dapat dilihat itu termasuk concrete. Lalu selanjutnya ada proper noun. Proper noun di sini adalah kata yang khusus digunakan kepada suatu kata yang dikhususkan. Maksudnya gimana? Ya, contohnya kalian membuat artikel yang berjudul Jakarta. Jadi Jakarta di sini khusus karena judul. Jadi jika khusus, Jakarta di sini yang huruf awalannya menggunakan J wajib menggunakan huruf kapital, tidak boleh menggunakan huruf kecil, karena di sini Jakarta itu proper noun, khusus. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Sama halnya dengan ice cream. Jika kalian mau membuat artikel atau apa dengan judul ice cream, nah ice cream ini gabungan dari dua kata, ice dan cream. Jadi ice di sini harus menggunakan awal katanya i, harus menggunakan awal hurufnya harus menggunakan kapital. Begitu juga dengan cream, harus menggunakan kapital awalannya. I think enough. Saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini, untuk penjelasan noun ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.